Halo semua, kembali lagi dengan aku Rita di sesi promosi kesehatan. Jadi di sesi ini, yaitu sesi ketiga, aku akan bahas tentang tujuan promosi kesehatan. Ada banyak tujuan dalam mengimplementasikan promosi kesehatan, seperti meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu kesehatan dan menciptakan kesadaran akan faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Kemudian, meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola kesehatan secara holistik, termasuk pengembangan keterampilan individu untuk merawat dirinya sendiri. Kemudian, mengubah perilaku masyarakat dengan mengurangi kebiasaan berisiko dan mendorong adopsi perilaku hidup sehat. Berikutnya, mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam program kesehatan dan memberdayakan komunitas untuk mengelola kesehatan mereka sendiri. Kemudian, mengurangi disparitas kesehatan dan memastikan pemerataan akses kesehatan di seluruh lapisan masyarakat. Lalu, strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kalau kita melihat strategi promosi kesehatan dari WHO, yang pertama itu ada advokasi. Advokasi dalam konteks promosi kesehatan merupakan suatu usaha yang sadar dan juga terorganisir untuk mempengaruhi kebijakan, program, dan juga praktik yang mendukung kesehatan masyarakat. Hal ini melibatkan upaya untuk membuat isu-isu kesehatan menjadi isu yang prioritas di berbagai tingkatan, termasuk di antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat secara umum. Terdapat beberapa elemen pada strategi advokasi, yaitu advokasi tentu harus memiliki tujuan yang jelas dan juga spesifik. Tujuan ini dapat berkisar dari perubahan kebijakan kesehatan hingga peningkatan dana untuk program-program kesehatan tertentu. Jangan lupa untuk mengidentifikasi dan juga memahami siapa yang memiliki kepentingan terkait isu kesehatan tertentu. Pemangku kepentingan dapat melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat umum. Selanjutnya dapat mengumpulkan bukti-bukti ilmiah, statistik, dan informasi kesehatan yang kuat untuk mendukung argumen advokasi. Data yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan dan keefektifan pesan advokasi. Pesan advokasi harus memotivasi, menyentuh emosi, dan merangsang tindakan dari pihak yang dituju. Jangan lupa untuk memilih alat maupun media komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesan advokasi. Ini bisa melibatkan pertemuan langsung, media massa, kampanye online, maupun penyelenggaraan acara kesehatan. Hal penting lainnya adalah melibatkan masyarakat umum dalam mendukung isu kesehatan tertentu. Ini bisa melalui petisi, kampanye online, maupun pengorganisasian aksi-aksi publik yang mendukung advokasi. Selain itu, dapat melakukan kegiatan lobby dan juga pertemuan langsung dengan pembuat kebijakan untuk menyampaikan pesan advokasi dan mempengaruhi pengambil keputusan, serta membangun kemitraan dengan organisasi dan kelompok lain yang memiliki kepentingan serupa. Kerjasama ini dapat memperkuat suara advokasi dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengevaluasi dampak kampanye advokasi dan memperbarui strategi jika diperlukan. Evaluasi membantu dalam menilai keberhasilan dan memperbaiki kelemahan dalam pendekatan advokasi. Strategi berikutnya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial mencakup upaya untuk menciptakan kondisi di mana individu dan juga komunitas merasa didukung, dihargai, dan termotivasi untuk mengambil keputusan yang mendukung kesehatan mereka. Ada beberapa elemen pada strategi dukungan sosial ini. Yang pertama, menyediakan dukungan emosional dan perhatian dari orang-orang di sekitar untuk membantu mengatasi stres, kecemasan, maupun ketidakpastian contohnya. Yang kedua, memberikan bantuan praktis untuk membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan kesehatan.
Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan juga berguna terkait dengan kesehatan untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang informasional. Yang keempat, menciptakan interaksi sosial positif yang meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dalam aktivitas kesehatan. Yang kelima, menerima individu apa adanya tanpa menghakimi dengan menciptakan lingkungan di mana mereka merasa dihargai. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola kesehatan mereka. Yang ketujuh, melibatkan keluarga sebagai sumber dukungan utama dalam mencapai tujuan kesehatan. Yang kedelapan, mengurangi stigma sosial terkait dengan kondisi kesehatan tertentu untuk meningkatkan dukungan sosial. Melalui penerapan strategi dukungan sosial, promosi kesehatan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi individu untuk mengambil tindakan yang positif terhadap kesehatan mereka. Dukungan sosial membantu mengatasi hambatan dan meningkatkan resiliensi individu dan juga masyarakat dalam menghadapi tantangan kesehatan. Strategi berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu pendekatan dengan promosi kesehatan yang memberikan fokus pada peningkatan kapasitas, kontrol, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan juga meningkatkan kesehatan mereka. Ada beberapa elemen pada strategi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan kesehatan mereka, seperti melakukan lokakarya kesehatan, penyuluhan, maupun pelatihan bagi masyarakat tentang pola makan sehat, olahraga, maupun deteksi dini terhadap suatu penyakit. Kemudian yang kedua, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program-program kesehatan yang mempengaruhi kesehatan mereka, seperti mengadakan forum atau pertemuan komunitas untuk membahas kebijakan kesehatan hingga memberikan suara pada perencanaan program kesehatan secara lokal. Yang ketiga, membangun dan memperkuat jaringan komunitas untuk mendukung pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman yang berkaitan dengan kesehatan, seperti membentuk kelompok-kelompok dukungan masyarakat, komite kesehatan masyarakat, atau kelompok advokasi kesehatan. Yang keempat, mendorong perkembangan dan pemberdayaan individu yang dapat berperan sebagai pemimpin kesehatan di dalam komunitasnya, seperti memberikan pelatihan kepemimpinan, mendukung pengembangan pemimpin muda, dan memberikan kesempatan bagi individu untuk mengambil peran dalam kepemimpinan. Yang kelima, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka, seperti mendorong partisipasi masyarakat dalam alokasi dana kesehatan, memastikan akses yang adil ke fasilitas kesehatan, dan mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Yang keenam, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat melalui edukasi kesehatan, seperti menyelenggarakan kampanye edukasi di media massa, menyebarkan informasi kesehatan melalui literatur pendidikan kesehatan, dan menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan kesehatan tersebut. Yang ketujuh, mendorong perubahan positif dalam perilaku dan juga norma budaya yang mendukung kesehatan, seperti melibatkan komunitas dalam pengembangan kampanye perubahan perilaku, mempromosikan tradisi lokal yang mendukung kesehatan, dan menyusun kebijakan budaya yang mendukung gaya hidup sehat. Yang kedelapan, menerapkan pendekatan holistik yang memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam upaya pemberdayaan masyarakat, seperti mengintegrasikan praktik kesehatan tradisional dengan pengobatan modern dan mempertimbangkan aspek-aspek sosial serta ekonomi dalam perencanaan program kesehatan. Jadi kesimpulannya,
Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat, serta menciptakan kesadaran akan faktor-faktor risiko kesehatan. Dalam mencapai tujuan tersebut, strategi yang bisa dilakukan yaitu advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Advokasi melibatkan pengaruh terhadap kebijakan dan juga praktik. Kemudian dukungan sosial membantu mengatasi hambatan dengan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, itu fokus pada peningkatan kapasitas dan juga partisipasi komunitas. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan efektivitas dan juga perbaikan berkelanjutan dalam upaya promosi kesehatan tersebut. Baik, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun informasi.